yang tadi saya sebutkan, semut, lalat, kemudian cicak dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkannya kita di rumahnya jorok, nih masuknya ke sini. Kalau kita di rumahnya jorok, kemudian kita termasuk lemari, misalkannya lemari numpuk-numpuk baju itu bun, itu nggak bagus bun. Jadi harus kita rapihkan, Itu salah satu faktor mengundang rumah tangga jadi tidak harmonis. Karena sebenarnya ada beberapa faktor yang mewariskan fakir. Kelihatannya sederhana, tapi kalau kita dibiarkan ini, maka akan menjadi kebiasaan kita. Salah satu hal yang mewariskan fakir itu, berantakan, lemarinya berantakan. Apa namanya? Bajunya. Jangan naruh tumpukan setrikaan. Kalau naruh baju, jangan digantung, dilipat. Kalau misalkan kita pakai baju masih bersih, jangan digantung. Kenapa tidak boleh digantung? Karena itu nanti pas tidur itu bun, itu dipakai sama jin. Itu adalah salah satu hal yang mewariskan fakir, karena baju yang digantung itu nanti dipakai sama jin, bajunya cepat rapuh, cepat rusak, cepat kotor. Bukan cepat kotor, cepat lapuk, cepat rusak. Baju yang digantung jangan numpuk-numpuk setrikaan. Kalau misalkannya ada baju yang harus disetrika, cepat-cepat setrika, jadi rapih. Kemudian kolong-kolong rumah itu harus dibersihkan. Jangan nyapu kotorannya itu ditaruh di sudut, kemudian tidak diambil. Itu harus diambil. Kemudian kalau misalkan kita mau tidur nih malam-malam, kemudian ada bekas makan tulang di tempat sampah, sebelum tidur dibuang dulu. Karena tulang, kotoran-kotoran yang di tempat sampah yang ada di dalam rumah kita, itu adalah salah satu faktor mengundang datangnya jin. Nah, ini kita dulu ya, kita jelaskan secara tentang hal-hal yang harus kita jauhi. Kemudian jangan mengelap bawah untuk menghilangkan debu lantai. Jangan pakai elap yang masih dipakai. Jadi nih, saya punya trik. Kalau misalkannya Bunda pakai tisu di rumah, tisu buat cuci tangan, itu si tisunya jangan dulu dibuang bun, takutnya Bunda nyapu, kemudian misalkan ada debu, atau misalkannya di kisi-kisi jendela itu ada debu, bisa pakai itu, dikasih air terus dihapus. Jadi itu si bekas tisu bekasnya itu bisa double manfaatnya, bisa untuk bekas cuci tangan kita, kemudian itu sisanya itu, si bekasnya itu kan, itu bisa kita elapkan misalkan habis nyapu, atau di jendela itu bawahnya suka banyak semut yang sudah mati, atau misalkan lalat, atau misalkan ada kotoran cicak, itu harus dibuang. Seperti itu. Satu, sing rapi, entong kotor. Nuka dua, yang kedua, jangan menumpuk-numpuk setrikaan. Kalau misalkan sudah kering, cepat-cepat setrika. Lemari itu harus rapi, Bun. Lemari harus rapi. Baju-baju harus tertata rapi. Kalau misalkan kita masih suka nih baju ini, kita tata rapi. Kalau misalkan tidak suka, ada dua pilihan. Satu, bisa dijual, kita prelovkan. Yang kedua, bisa dikasih. Kalau misalkan masih layak, boleh kita kasih. Karena baju yang ditumpuk-tumpuk yang tidak kita pakai, itu nanti akan menghisab kita. Dia nanti akan meminta pertanggungjawaban. Kalau kita beli, kita taruh di lemari, kemudian tidak pernah kita pakai. Nah, itu nanti menghisap. Kemudian selanjutnya itu jangan mengelap debu yang habis nyapu itu, jangan pakai lap yang masih terpakai. Kalau misalkan Bunda biasa pakai tisu, boleh pakai tisu. Tisunya sekalian dibuang, ya kan? Itu hal-hal yang harus kita hindari. Terus kalau buang air kecil itu harus benar-benar si bekas air pipisnya itu harus benar-benar larut. Maksudnya kebuang, jangan jorok pipis di situ, nggak disebor dulu langsung kita cebok, langsung kita jalan. Takutnya cepret bekas di kaki dan lain sebagainya, atau lantainya masih ada najis. Nah, itu dibuang. Karena kamar mandi itu adalah tempatnya syaitan. Makanya satu, kamar mandi diusahakan tetap nyala lampunya. Yang kedua, harus benar-benar
bersih kita, jangan ada percik-percikan bekas pipis atau misalkan yang bekas cebok dan lain sebagainya, itu benar-benar harus kita siram. Harus benar-benar dia kabur, artinya hilang, bersih, begitu. Meskipun kamar mandi itu majelisnya syaitan, tapi kalau kitanya rapi, rajin bun, kemudian ada lampu, mudah-mudahan dia tidak betah. Seperti itu. Baju yang sobek, baju yang sudah tidak terpakai, memang tidak terpakai sama sekali. Sudah tidak akan mungkin dipakai, ya kan? Kemudian kita manfaatkan untuk bikin lap, boleh nggak jadi masalah? Caranya begini, misalkannya kaosnya bolong, nggak usah berbentuk kaos bun, digunting dulu. Saya mau pakai lap ya, daripada dibuang, ada manfaat yang lain, nggak jadi masalah. Yang tidak boleh itu baju yang dipakai lap, kemudian kita cuci lagi, kemudian kita pakai lagi. Nah itu tidak boleh. Nah kalau misalkan sudah tidak terpakai, daripada dibuang, kita manfaatkan untuk jadi lap, nggak jadi masalah. Seperti itu. Umi kalau mau kena digantung juga tidak boleh. Begitu keterangannya bun. Jangan menggantung pakaian yang sudah kita pakai, artinya masih bersih, kemudian kita gantung. Karena pakaian yang digantung, apapun yang digantung itu bun, itu nanti dipakai syaitan. Jadi harus bagaimana? Dilipat, ditaruh, dilipat rapi. Seperti itu. Nah ini adalah salah satu ikhtiar supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Kemudian kisruhnya di dalam rumah tangga, kenapa tidak ada keharmonisan? Biasanya ada sesuatu hal yang kecil atau sepele tetapi tidak diomongkan, disimpan di dalam hati. Nanti ada lagi bikin masalah, disimpan di dalam hati, nanti ada masalah lagi, disimpan lagi dalam hati, yang membuat perlahan-lahan rasa cinta, rasa sayang itu jadi luntur. Kadang-kadang wanita memang rada-rada susah untuk dimengerti. Kalau misalkan ada sesuatu yang membuat hatinya dia terluka, dia memang malas ngomong, tapi pengen dimengerti. Di sisi lain laki-laki itu rada-rada kurang paham kalau misalkannya tidak disampaikan. Jadi harus dijelaskan. Nih, berapa banyak orang yang menjalani rumah tangga tetapi kayak tok ngejalanin doang, sudah tidak ada rasa, sudah tidak ada rasa saling sayang, sudah tidak ada lagi rasa khawatir. Itu semua berawal dari masalah-masalah kecil tapi disimpan di dalam hati, tidak diungkapkan, plus ditambah di rumahnya jorok, selesai. Jinnya masuk di situ, rumah tangganya kisru, udah selesai, sempurna. Jadi rumah tangga nate ya kayak air aja, kayak nggak ada rasa apapun. Sebentar bun, sebentar bun, tap layar dulu ya, tap layar dulu. Sebentar bun. Iya, tadi pagi saya tidak live bun, sibuk. Sibuk makanya saya ganti malam. Ya, bun, ada absen ya, ada absen. Silakan. Tadi ada yang bertanya, kita pembahasannya bebas ya. Ini pembahasannya bebas, boleh kalau misalkan ada sesuatu yang mau ditanyakan boleh. Sebelum saya live tadi, ada yang bertanya tentang masalah, saya tidak sebutkan namanya, tapi orangnya ada nggak ya kira-kira? Tolong komen. Sebelum saya live tadi, ada yang cerita ke saya tentang masalah adiknya yang gagal rumah tangga dan susah untuk mendengar, begitu? Siapa hadir? Umi? Oh iya. Oh itu yang bertanya. Itu yang bertanya kan? Jilbabnya bagus, terima kasih. Dapat ngasih. Terima kasih. Oh iya tadi. Oh iya. Jadi ada yang bertanya sama saya, Umi, saya punya saudara, kemudian susah untuk dinasehatin, dan kalau rumah tangga gagal terus. Sudah 2 kali gagal. Ini kata guru saya ya, bukan kata saya. Ini kata guru saya, bukan kata saya. Rumah tangga itu bun, kalau pertama kali gagal, gagalnya bukan meninggal, tapi bercerai. Mesti nanti rumah tangga yang kedua itu gagal lagi. Hah, kok gitu ya? Coba cek and recheck. Jarang orang rumah tangga yang sampai rukun harmonis yang kedua itu jarang. Kalau kata guru saya itu hitungannya ganjil. Wallahu a'lam. Ini guru saya yang menjelaskan ini karena waktu itu saya ada di majelis ada tamu. Kemudian datang cerita. Nah, saya ngedenger dari penjelasan guru saya. Begitu, itu satu. Kemudian orang yang pernah berumah tangga kemudian dia gagal. Plus dia itu wanitanya mandiri.
mandiri, dia punya penghasilan sendiri. Itu kalau rumah tangga, Bun, kalau masalah sedikit dia langsung udahan. Kenapa? Wanita yang sering gagal rumah tangga itu salah satu faktornya itu karena faktor kemandirian. Dia tidak takut hidup sendiri. Jadi kalau ada masalah, dia langsung ngambil jalan pintas, gak mikir ke depan. Apakah ini bisa berubah? Bisa. Dengan cara apa? Kedewasaan. Usia yang sudah nanti menumpuk, usianya sudah tua, dia nanti akan mengerem sendiri. Artinya dia sadar, mau ngapain lagi. Kenapa yang single itu cantik-cantik? Karena dia merasa cantik, Bun. Kenapa yang single itu rata-rata, tidak semuanya, 80% wanita yang single parent itu mesti dia cantik dan dia punya penghasilan. Kok bisa seperti itu? Egonya tinggi, Bun. Yang kedua, faktor dari kemandirian. Kok bisa seperti itu? Wanita yang mandiri itu hilang manjanya. Yang dia diciptakan dari tulang rusuk, dia berubah jadi tulang punggung. Itu salah satu faktornya. Makanya dia keras kepala. Dan laki-laki rada sulit menghadapi wanita yang keras kepala. Kesulitan dia. Kenapa? Kodratnya berubah. Makanya untuk wanita yang bisa cari duit sendiri, untuk wanita yang dia bisa berdiri di atas kaki sendiri, itu harus mendapatkan suami yang lebih segala-galanya dari dia. Lebih pengalamannya, penghasilannya lebih dari dia, pinternya juga harus lebih dari dia, itu baru nanti rukun. Kalau misalkannya di bawah dia, selesai. Nanti kalau misalkannya ada masalah, Bun, karena dia terbiasa, dia mandiri, jadi dia nggak takut. Kenapa wanita yang disakitin dia tetap bertahan? Kenapa yang wanita yang disakitin dia bertahan sampai di madu pun dia tetap bertahan? Bukan tidak sakit, Bun. Salah satu faktor 70% karena dia awalnya itu terlalu bergantung. Nah, Bunda Erni, ini adiknya gimana? Mandiri enggak? Gimana kasusnya? Nah, ada juga Bun, kita bicara rada nyelenceng sedikit ya. Dulunya dia bunga desa. Nih, ada satu kisah, dulunya dia bunga desa. Banyak laki-laki yang menginginkan dia. Kan gak mungkin wanita itu menikah dengan banyak laki-laki. Mesti ada salah satu doang yang menikah, ya kan? Nah, ini yang lainnya ini kan sakit hati, Bun. Yang lainnya yang tidak diterima itu sakit hati. Nah, yang sakit hati ini kalau sakit hatinya terlalu dahsyat, dia akan berikhtiar lewat jalur belakang. Disebutlah dengan kezoliman, ya kan? Dibikinlah ini rumah tangga tidak pernah rukun. Ada, Bun, ada. Di dunia ini kan komplit, Bun. Di dunia ini komplit. Makanya saya selalu berpesan, jangan pernah main-main. Jangan pernah manfaatin laki-laki, jangan pernah main-main dengan laki-laki. Laki-laki itu, ada pepatah mengatakan laki-laki itu akalnya, bukan pepatah, emang kodrat irodatnya. Dari azalinya, laki-laki itu 9 akal 1 rasa. Perempuan itu rasanya 9, akalnya cuma 1. Laki-laki dia sakitin, Bun. Dia mungkin di depannya biasa-biasa saja. Tapi kan kita tidak tahu hati orang itu seperti apa. Bisa jadi dia karena sakit hatinya yang begitu dalam, dia mengambil jalur yang lain. Nah, ini konsep ya, ini cerita dulu ya. Nih, kalau dimisalkannya kita sebagai wanita, kemudian kita tidak salah, ya kan? Kita tidak salah. Kemudian ada laki-laki yang menginginkan kita, tapi kitanya tidak mau. Kemudian dia lewat jalur belakang. Kuncinya, supaya itu kezaliman tidak masuk ke kita, kuncinya ada di hati kita. Kalau hati kita tenang, tidak menyimpan iri dengki, tidak ada dendam di hati kita, mau 1000 teluh, santet, pelet, apapun gak akan kena. Kenapa seseorang itu kena? Bun, aduh, nanti kendaraan absen, Bun, absen belum selesai, Bun, absen dulu ya, absen dulu, absen belum selesai. Mawar 40 orang perwakilan dari yang hadir di sini pakai mawar doang. Cepetan. Bun, Bunda Mimi. Bun, terima kasih Bunda Mimi. Cepetan poho orang. Cepetan Bun. Berapa orang lagi ya? Absen dulu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dialami tetangga saya, Umi. Permisi Umi mau tanya, sok silakan. Bebas, kita ngobrol-ngobrol aja bebas. Mau bertanya apapun, selagi memang saya bisa jawab, saya jawab. Nah, absen dulu ya, absen dulu selesai ya kan. Marunda hadir, siap Bunda. Ayo cepetan Bun, absen dulu. Mawar, perwakilan aja perwakilan. Absen itu buat TikTok Bun, bukan buat saya. Kehadiran cuma 40 mawar, 40 orang. Absen dulu ya. Nah, sip, terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Semua ilmu yang ada dalam kehidupan ini semuanya milik Allah. Mau ilmu hitam, mau ilmu putih, mau ilmu ungu, mau ilmu apapun, itu semuanya punya Allah. Santet itu punya siapa? Punya Allah. Hah? Kok bisa seperti itu? Bun, syaitannya juga kan punya Allah. Iblisnya juga kan dapat Allah. Ya kan? Semua ilmu dalam kehidupan ini semuanya punya Allah. Tetapi siapa yang mempergunakannya ini untuk apa? Kalau dipergunakan untuk hal yang baik, nggak jadi masalah. Kalau itu akan mendatangkan pahala. Kalau misalkan dipergunakannya untuk mencelakai orang, ya dapat dosa. Meskipun bukan ilmu hitam dengan santet, tetapi diwirid ngambil dari amalan Al-Quran, tapi dibikin supaya orang tergila-gila sampai gila beneran. Ah, itu dosa, maksudnya kezoliman. Jadi tergantung kita yang memakainya. Santet itu bisa menjadi pahala enggak? Bisa. Hah? Kok bisa? Ketika misalkannya pohon kita, tanaman kita, apa tuh namanya, padi, misalkan diserang sama hama, santet aja hamanya biar mati. Tuh, ya kan? Misalkan diserang tikus, kan ada ya Bun ya? Kayak sawah diserang tikus, atau sawah diserang sama belalang, atau misalkan sawah di tanaman misalkannya diserang sama ulet, santet aja uletnya biar mati, biar tumbuhannya biar subur. Kan itu bisa. Ya kan? Bisa. Oh, itu santet ya. Ya kan dipergunakannya untuk hal yang baik. Ya enggak? Ya enggak? Tidak mudeng ya? Apa terlalu banyak masalah? Dah, gak usah mikirin itu. Sekarang gini deh. Sekarang kita jelasin ke yang tadi. Siapa yang bertanya? Bunda Erni ya? Yang bertanya. Itu bagaimana solusinya? Sudah ijazah, pernah ijazah. Menghadapi adik, bagaimana cara untuk mengobatinya? Itu tidak bisa untuk sholawat qamarul wujud, Bunda Erni, bukan itu, tapi pakai Hizbul Iqbal. Kalau dimisalkannya Bunda di dalam rumah tangga, anaknya bandel, suaminya susah diomongin, rumah tangganya kisruh, bercerai tak mungkin, sudah banyak anak-anak, ada usaha dan lain sebagainya, beratlah pokoknya mah, ingin tetap mempertahankan, ada amalannya disebut dengan Hizbul Iqbal. Untuk apa? Untuk melembutkan semua hati-hati di keluarga kita. Boleh. Siapa yang ijazah Hizbul Iqbal? Ada yang ngacung? Ya ada. Kalau ada yang ngacung, siapa yang sudah ijazah Hizbul Iqbal ngacung? Hizbul Iqbal itu bukan hanya untuk melembutkan hati suami, bukan. Hizbul Iqbal itu untuk melembutkan hati seluruh keluarga. Misalkannya ada anak yang bandel, tolong komen, tolong acungkan tangan yang sudah ijazah Hizbul Iqbal. Biar saya jelaskan di sini. Salah satu kaifiatnya bukan hanya untuk melembutkan hati suami, bukan, tetapi untuk semua keluarga. Coba ada yang pernah ijazah Hizbul Iqbal di sini? Komen, ada yang pernah ijazah Hizbul Iqbal di sini? Kita baca sekarang, kita dikirim Hizbul Iqbal sekarang. Nggak ada. Bunda Yuli ada. Siapa yang sudah ijazah Hizbul Iqbal tolong acungkan tangan biar saya jelaskan di sini. Hizbul Iqbal. Cuman satu orang yang hadir. Ai. Mana? Tak ada. Hizbul Iqbal. Sebentar. Ini namanya serem banget. Jangan dikasih nama itu. Apa tuh namanya nih? Masa namanya cuma satu orang? Nih, saya jelaskan. Hizbul Iqbal itu bukan hanya untuk melembutkan suami. Ingat ya, ini hanya boleh dipakai
untuk keluarga, tidak boleh dipakai untuk orang lain. Karena dipakai untuk orang lain itu termasuk kezaliman. Kok bisa? Dolim, Bun. Nanti kalau dipakai untuk orang lain jadi sayang, cinta sama kita, nurut sama kita, baik sama kita, kan itu dolim, memaksa. Tetapi kalau niat kita supaya untuk rukun rumah tangga, anak-anak supaya berbakti, anak-anak supaya nurut, dinasehatinya supaya nurut si anak ini, atau dimisalkannya di keluarga nih, supaya tidak ada peperangan antara mertua. Biasanya peperangan itu terjadi peperangan antara menantu dengan mertua. Tuh suka ada peperangan jalur belakang. Ya, nah bagaimana caranya supaya rukun semua itu pakai Hizbul Iqbal. Nanti pas di tengah-tengah doanya itu sebutkan namanya. Supaya apa? Supaya baik. Ingat ya, supaya baik, supaya lembut hatinya, tidak ada emosi, tidak ada amarah, tidak ada iri dengki, tidak ada dendam. Itu kan baik. Nah, jadi supaya rukun nih, saling menyayangi, saling melindungi keluarga lah. Ini ruang lingkupnya keluarga. Anak, orang tua, mertua, suami, saudara, kan itu keluarga, bukan orang lain. Berapa banyak nih sama keluarga kan suka pada musuhan, sama adik, kakak beradik aja nggak kenal, nggak wauhan, musuhan, ya kan? Kemudian ada juga yang tidak rukun antara menantu dengan mertua, ya kan? Kan itu nggak bagus, Bun. Itu adalah salah satu faktor nyeretkan rizki, seret nanti rizkinya. Makanya di dalam rumah tangga itu keluarga, dua keluarga itu harus rukun, harus baik. Terus bagaimana kalau misalkan ada seseorang, biasanya di keluarga itu ada salah satu aja yang bikin biang kerok ya. Bagaimana caranya? Kita ikhtiar supaya bagaimana caranya ini keluarga teh saling menyayangi. Saling menyayangi, Bun, bukan saling memanfaatkan. Beda. Saling menyayangi dengan saling memanfaatkan itu beda. Kalau saling menyayangi itu nanti timbulnya hormat, menghargai. Jadi ya, siap Pras ya. 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 Ini sekaligus dulu ya Pras ya. Nanti nih ya, nih, gak apa-apa ya saya sampaikan. Kalau misalkan salah satu anak bandel, terus suami sebenarnya usaha, dia punya penghasilan, istri usaha, sama-sama punya penghasilan toh, ya kan? Tapi kenapa rumah tangganya tidak rukun? Terus kenapa ngerasa bahwa ada luka batin? Terus kenapa kok ngerasanya kok kayak kok nggak bahagia, Bun? Itu bisa jadi karena tidak ada keberkahan di dalam rumah tangga itu. Kalau misalkan kita pengen dapat keberkahan di dalam rumah tangga kita, kalau misalkan yang kita pengen dapat keberkahan di dalam rizki atau usaha kita, itu ada amalannya. Amalannya apa? Hizbul Mubarak. Amalannya. Ini bukan ilmu dukun ya, bukan. Saya dapat dari pondok pesantren. Nah, kemudian kalau misalkan bagaimana caranya suami itu keras. Suami itu kalau misalkan kita ngomong itu nggak pernah nyambung, dinasehatin itu nggak pernah masuk. Karena memang kodrat irodat suami itu memang gak bakalan mau dinasehatin. Mau sampai jungkir balik pun gak bakalan, Bun. Suami, ada tak suami yang mau dinasehatin? Gak ada. Wow, kok begitu? Karena memang udah dari sononya, Bun. Dari azalinya. Dia itu ditanamkan sifat kepemimpinan. Di dalam Al-Quran ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Memang itu seperti pemimpin, Bun. Sepintar apapun istri, dia itu kalau masih tahu sama suami, iris kuping saya kalau didengar. Enggak. Mau didengar, moal, percaya deh. Terkecuali ini sudah nyungsep. Kalau dia sudah nyungsep tuh, kita kasih tahu baru nyungsep dulu tapinya. Gitu. Jadi harus bagaimana? Pintar-pintar kita sebagai istri untuk menyampaikan. Rek didengar, rek hendak sama kumaha manehna bae. Hese, ada tadi sini suami yang bisa dinasihatin. Moal aya. Satu lagi ya, suami itu kurang peka. Kenapa suami itu kurang peka? Emang udah dari azalinya, Bun, kodrat irodatnya. Dia itu dikasih 9 akal, rasanya 1. Sementara perempuan, Bun, 9 rasa, akalnya 1, kebalik. Makanya kalau ada sesuatu hal yang sepele, perempuan itu langsung masukin ke hati. Terus dianya diem aja. Si perempuan diem aja, kenapa nggak ngomong? Si perempuan itu kalau ada masalah dia simpen di hati, membuat luka hati kan. Akhirnya apa? Luntur tuh cintanya, luntur tuh kasih sayangnya, karena sakit hati. Nah, masalahnya lagi, si laki-laki ini tidak peka. Si wanita pengennya ditanya, kenapa sayang, kenapa cintaku, kenapa ada apa, bla 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 bla. Masalahnya laki-laki ini pun tak mengerti. Ini
kenapa ya? Kok dia diam? Akhirnya si perempuannya diam, laki-lakinya diam. Udah di situ selesai. Yang bahagia siapa? Si Dasim. Siapa si Dasim? Jin yang penghancur rumah tangga. Salah satu faktor jin Dasim itu masuk ke dalam rumah tangga kita itu salah satunya adalah kita jorok. Udah, sekarang praktekin aja. Kalau misalkannya Bunda, rumah tangga sudah mulai kisruh, mungkin ada satu ruangan di situ banyak barang-barang bekas yang tidak terpakai. Buang, Bun, buang. Karena barang-barang bekas itu pun itu akan menghambat rezeki datang. Kok gitu? Geus dengekeun bae, IG menang ngaji urang. Geus pokoknya mah. Kemudian nih dengerin dulu ya. Kalau istri ngambek, suami ikut ngambek. Nah, kalau istri ngambek, si suami ikut ngambek, kan nggak akan selesai ini kan ya. Pengennya nih, kenapa kita itu harus mendapatkan suami itu yang benar-benar dewasa, Bun? Karena laki-laki itu, Bun, laki-laki jarang yang dewasa, Bunda. Sarjana kumisah sekde gajah kita tapi budak leutik, Bun. Dia tidak bisa kebentak, Bun. Padahal dia salah. Kita bentak, dia malah tanpa bentak lagi deh, berantem deh. Kalau kita bener, Bun. Ya kan? Jadi kudu kumaha. Pinter-pinterlah kita sebagai istri bagaimana caranya menyampaikan sesuatu supaya dia tidak tersinggung. Namun teu mengerti kana bab ieu rumah tangga anggesan deui, Bun. Cerai deui engkena. Nah, kita lanjut ya. Nih, Bun. Kalau misalkan ya Bunda nih rumah tangga sudah mulai tidak harmonis, Bun ya. Mungkin ada salah satu ruangan yang di situ banyak kotoran. Bersihkan, Bun. Bersihkan. Kenapa? Jangan pernah mengundang jin betah tinggal di rumah kita. Salah satunya apa, Bun? Bangke. Bangke manusia? Bukan. Lalat, semut, cicak, kotoran cicak. Bukankah jin-jin itu suka dengan yang kotor-kotor? Makanannya itu bangke, Bun. Tulang. Kalau habis makan tuh ada di tempat sampah. Sebelum tidur buang dulu itu sampah, Bunda. Karena tulang yang ada di rumah kita itu dia mengundang jin datang. Karena emang itu makanannya. Kok kayak nggak nyambung ya? Nyambung, Bun. Makanan ieu dibere nyango yeuh. Gitu. Nya. Rumah aku selalu kotor, bersihkan. Ini mah tempat tidur loba ompol, bantalnya bekas iler. Rekumaha malaikat mau menyertai di situ najis semua. Gitu nyala itu kan najis mutawasito. Iler itu najis. Iler beda dengan ludah. Ludah itu, Bun, dia keluar dari sekitaran leher ke atas. Leher ke atas, yang keluar dari leher ke atas itu tidak najis. Yang keluar dari leher ke bawah itu najis. Apa yang keluar dari leher ke bawah? Muntah, iler, itu kan najis. Nah, kemudian yang keluar dari leher ke atas apa? Air mata, tidak najis. Ludah, tidak najis. Kotoran kuping, tidak najis meskipun jijik ya. Korong, tidak najis. Umbel, tidak najis. Belek, tidak najis. Kenapa? Dia keluar dari lingkaran leher ke atas. Kalau dari leher ke bawah, muntah, itu kan dari perut. Iler itu dari lambung, Bun. Iler itu bukan ludah, iler itu beda. Iler itu dari lambung. Jadi kalau misalkan kita makan yang pedas-pedas atau kita lagi panas dalam, itu kadang-kadang suka ngiler. Nah, iler itu najis. Kalau misalkannya bantal kena iler, cuci. Cuci. Ini mah bantal sampai banyak pulau-pulau Indonesia Raya Merdeka, pulau banyak banget. Aduh, berjek bau, Allahu Akbar, ulah jorok-jorok tinggi. Terus gimana malaikat mau nemenin saat tidur? Di kasurnya banyak ompol dan lain sebagainya. Ada yang bersih ya? Yang bersih. Sok bersihan. Kalau misalkan rumah tangga daripada Bunda ribut sama suami, lebih baik Bunda beres-beres lemari. Kemudian beres-beres lemari, mana nih baju yang masih disukai dirapihkan, mana yang tidak suka dikeluarkan, begitu kan ya? Nah, moal garing bantal cuci, atuh lain bantal. Kayak gini ya, gelan ya, cenanya. Salah paham ya jelema ya.
Mual garing Umi nyuci bantal, bukan bantal yang dicuci bun, sarungnya yang dicuci. Yang penting dengerin dulu, tapi kan ilernya kan masuk ke bantal nyerep. Gimana caranya? Begini, kalau si bantal itu sudah pernah kena iler, ya kan, kalau bantalnya kering, kemudian kan kita pakai pakai sarung bantal yang kering, ya kan, nggak jadi masalah. Yang penting ketika tidur, rambut kita tidak dalam kondisi basah. Kalau misalkannya dalam kondisi basah, sementara si bantal ini pernah kena iler atau terkena najis, kita basah tidur kayak begitu, maka najisnya akan nempel ke kita. Kering dengan basah, najis itu nempel. Tapi kalau kering dengan kering, tidak. Jadi bukan bantal yang dicuci, bukan kasur yang dicuci, spraynya atau sarungnya. Sama hukumnya dengan kasur yang dikena ompol. Bukan kasurnya dicuci. Kalau kasurnya dicuci mau ke bawah berat. Sementara untuk menghilangkan najis itu harus dengan air yang mengalir. Jadi kudu kumaha, geus teu nanaon dirinya baik, tapi harus kering. Kemudian kasih spray yang kering. Jangan tidur di kasur yang di situ ada bekas ompol. Kenapa? Kalau kita tidur dalam kondisi basah, kemudian si kasurnya itu bekas kena ompol, itu nanti si najisnya nempel ke badan kita. Karena basah dengan kering itu akan nempel. Tetapi kalau misalkan kita tidurnya dalam kondisi kering, maka kering dengan kering tidak nempel. Paham? Mengerti? Entot. Kudu kumaha ngejelaskeun anak. Najis itu akan nempel nih. Kalau yang satunya kering, yang satunya basah, yang najisnya kering, yang tidak keringnya basah nih, yang tidak najisnya basah, kering dengan basah nempel bun. Basah dengan basah juga nempel. Tapi kalau kering dengan kering tidak nempel. Begitunya. Kalau habis hubungan kasurnya basah juga bagaimana Umi? Ya madu sunloon. Pertanyaan ya. Pertanyaan ya estenana pertanyaan. Akhirnya. Gak bisa disematkan karena dirimu majorok pertanyaannya. Kalau habis hubungan kasurnya basah juga Umi bagaimana? Jorok. Dengerin dulu ya. Biar kena untuk. Ada 3 hal yang keluar di situ. Kati seperti. Bunda ulah jorok-jorok teuing atuh Bunda. Siapkeun elap didinya. Siapkeun tisu. Ampun, aing mah nonton di tisuan. Gak pernah dilap gitu, ya kan? Atau jangan dikulucurkan didinya jaga rila gitu kan ya. Jadi kadia sih ya kupingkeun. Cairan-cairan yang ada di bawah itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. 1 madi, 2 wadi, yang ketiga mani. Wadi itu najis mutawasito. Wadi itu apa? Keputihan. Najis. Yang kedua madi. Madi itu apa? Madi itu cairan yang keluar setelah bercumbu. Gak apa-apa ya. Ini saya menyampaikan bukan jorok ya. Saya pikir ya. Gak apa-apa ya. Itu nanonya. Yang kedua itu madi. Cairan yang keluar setelah bercumbu. Yang ketiga, dan ini najis. Najis mutawasito. Yang ketiga, mani. Mani itu maaf, sperma. Itu tidak najis. Permasalahannya adalah sebelum air mani keluar, kan didahului dengan air mandi dulu. Air mandinya ini najis. Air mani mah enggak najis. Tapi kan kaluarna kan aya mandi heula. Jadi si ngomongnya hese aing. Jadi si keluar yang pertama sedikit itu cerut gitu ya, itu ada najisnya, sisanya enggak.
Eze, paham ya? Geus pokona mah paham beh. Terus kumaha Umi lamun geus beuseuh hubungan eta aya beus-beus dina kasur banjir deui. Kiih meureun maneh mah dikumbah, dicuci isuk-isuk, disikat sok geura. Cuci baju, cuci spray jagarila nya. Hah? Enggak Umi, itu sabunnya mati sabunnya rugi cenah. Dia pelit amat hirup di alam dunia. Cuci begitunya. Ulah jerok-jerok ting hirup di alam dunia ampun deh. Nuki ge kudu dipagahan, coba bayangkeun. Intina harus jaga kebersihan ya Umi, harus jaga kebersihan. Harus jaga kebersihan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Malam ini, aduh airnya kurang ini. Abi minta tolong Umi, boleh minta air lagi Abi? Airnya tinggal sedikit lagi udah diminum. Tilamanku keresek, atau terjadi masalah, hobay. Bebas, terjadi masalah. Areku keresek, jangan keresekan. Areku non terjadi masalah. Arek pakai daun caugen terjadi masalah, hobay. Tenan, eta mah atur bae kumaha didinya nya. Nih, malam ini bentar, Umi udah suka gitu di sini. Maaf Umi, saya mau nanya, saya kan di KB suntik. KB 3 bulan. Nah, saya head 30 hari. Apakah bisa sholat enggak? 30 hari headnya. 30 hari, berarti kan sebulan. Bentar. Saya penuhin air dulu. Nih, taruh air Bun. Nanti minum untuk sekeluarga. Haid gini, dengerin dulu. Dari pertama kali haid sampai tanggal 15 itu haid. Haid ingat yang paling lama 15 hari 15 malam. Jadi yang tanggal 16-nya ke sana itu namanya istihadah. Nah, itu boleh sholat. Berarti darah penyakit. Itu sebenarnya dari apa namanya? Ini hormon yang dipermainkan. Sebenarnya Bun ya, nih, apakah boleh KB dengerin dulu? Kalau sekira-kiranya anak Bunda banyak dan kalau hamil lagi takut tidak keurus, ya kan? Atau dimisalkannya habis operasi sesar, jadi tidak boleh hamil dulu untuk sekian tahun, maka diperbolehkan karena ini darurat, ya kan? Darurat. Tetapi Bun, kalau misalkan yang kita anaknya satu sengaja dengan sengaja kita KB, sebenarnya dosa. Sebenarnya. Kalau ada hal darurat itu boleh dengan cara apapun gak jadi masalah. Entah itu misalkannya pasep apa namanya Bun? Apa dikiret? Apa sih namanya? Apa sih yang dimasukin itu? Ayudi. Nah, entah dengan cara apapun boleh. Kalau darurat. Contoh darurat seperti apa? Misalkannya Bunda habis operasi sesar dan kata dokter tidak memungkinkan untuk hamil dulu sampai 5 tahun misalkan gitu. Jadi KB aja. Boleh nggak apa-apa? Boleh nggak apa-apa? Karena ada darurat. Kita menjaga keselamatan itu penting, wajib hukumnya. Tetapi Bun, kalau misalkan kita punya anak, kemudian dengan sengaja aja, saya mah nggak mau punya anak banyak lah, saya mah mau di KB aja. Itu sebenarnya dosa Bun, tidak boleh. Gitu. Sebenarnya gini Bun, ada KB, ini menurut guru saya ya, ini menurut guru saya, bukan guru laki-laki loh, perempuan. Ini menurut guru saya, ada KB yang tidak merusak kesehatan. Karena KB itu Bun, ada yang cocok, ada yang tidak cocok, bikin mudorot. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok, bikin mudorot. Satu wanita yang tidak cocok bisa dia kurus kering karena pendarahan. Yang kedua bisa juga kegemukan. Yang ketiga, karena itu kan hormon Bun, dimainin hormon kita ya kan, tidak keluar kan ya. Kemudian bisa juga kena flek hitam. Flek hitam di pipi-pipi itu bisa salah satu faktor dari KB Bunda. Kemudian ke mata Bun. Jadi kurang awas nanti penglihatan gitu. Matanya kurang jelas melihat. Nah, itu salah satu dampak negatif atau kemudorotan di KB. Makanya itu tidak boleh.
ya kan? Terkecuali darurat ya. Saya bilang kecuali darurat, ya kan? Nah, ada KB yang sesuai dengan syariat diperbolehkan, Bun. Boleh. Boleh. Caranya seperti apa? Hitungannya kalau tidak salah. Kalau misalkan ada yang paham di sini mengerti, kalau salah silakan dijelaskan. Karena saya tidak pernah melakukan hal ini. KB sesuai dengan syariat. Ya. Dari pertama kali suci, misalkan kita haid seminggu, kita suci. Itu 15 hari ke depan ke sana, Bun, dari masa suci, pertama kali suci udah bersih haid, 15 hari ke depan, Bun, itu hubungan badannya dikeluarkan di luar. Kalau sudah memasuki ke 15 hari ke sana, boleh dimasukin ke dalam. Ini adalah KB yang dilakukan oleh guru saya, Bun. Guru saya dapatnya dari guru perempuan lah, bukan dari istri guru saya. Jadi kayak gitu. Jadi tidak mengenal KB, tidak mengenal KB obat-obatan atau suntik-suntikan, enggak. Jadi sesuai dengan ini diperbolehkan, boleh. Kenapa? Anaknya kecil-kecil. Jadi takut tidak keurus, terus hamil juga mengancam keselamatannya, maka boleh dilakukan hal ini. Dan ini harus dikuasai oleh si laki-lakinya. Ngerti ya? Bun, ngerti nggak yang saya jelaskan, Bun? Semoga mengerti dan semoga paham ya. Disebut KB kalender ya. Disebut KB kalender, iya. KB kalender. Itu mah ada hitungan di syariatnya juga ada. Di agamanya juga memang ada. Itu mah boleh, yang itu boleh. Nah, ngerti ya? Nah, sip lah. Kalau nutup kandungan hukumnya apa? Hah? Nutup kandungan? Kayak gimana? Dikiret? Digimanain? Disteril? Ditutup? Disteril? Oh, gini dengerin dulu. Hukumnya seperti ini, Bun. Hukumnya seperti ini. Kalau misalkan Bunda hamil, kemudian kata dokter ini, wah ini ibu ini mengalami darah tinggi. Ibu jangan hamil lagi, anaknya udah terlalu banyak. Kalau ibu hamil lagi, ini bisa mengancam keselamatan. Misalkannya bisa mengancam ke jiwa Bunda. Misalkannya bisa mengancam ke nyawa gitu. Jadi kata dokter ini tidak boleh karena ada hal dan lain hal gitu. Maksudnya ada sesuatu hal yang bisa mengancam ke nyawa si ibunya, maka itu boleh dilakukan. Kenapa? Darurat, Bun. Boleh. Tapi kalau dengan sengaja tidak ada masalah, tapi dengan sengaja dikiret gitu, nah itu tidak boleh, Bun. Gak boleh, itu haram hukumnya. Seperti itu, Bun ya. Jadi hukum itu, Bun, fleksibel. Hukum itu fleksibel. Kalau sekira-kira mengancam keselamatan, maka boleh dilakukan. Bahkan ketika kita di tengah hutan pun, Bun, misalkan kita kelaparan dan tidak ada makanan, dan cuma ada babi doang lewat di situ, misalkan udah jauh kemana-mana, udah kelaparan semua, ada babi doang lewat, boleh, nggak apa-apa. Asal niatnya itu kita menjaga supaya kita tidak innalillahi, kayak gitu, Bun. Jadi kalau darurat itu boleh, tapi kalau tidak darurat tidak boleh. Begitu ya, Bun ya. Jangan mentang-mentang saya bilang gini nanti Bunda ke hutan kemudian makan daging babi. Jangan. Teman jarang sekarang mah ya, nggak seperti itu ya. Kita kan bisa minta tolong ke yang lain ya kan. Nah, ini ada contoh. Artinya kalau dalam kondisi darurat, hukum itu fleksibel. Begitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Monggo silahkan. Oh ya, untuk ibu tidak sebutkan saya namanya. Pras, masih ada ya? Nah, salah satu amal yang bisa dilakukan Bunda, boleh Bunda mengamalkan Hizbul Iqbal. Tapi Hizbul Iqbal ini ada puasanya 1 minggu. Kira-kira Bunda mau nggak ngamalnya? Nanti di tengah-tengah doanya itu sebutkan nama semua keluarga. Nama suami, nama anak, nama Bunda pun disebutkan. Hah? Kenapa nama saya disebutkan? Misalkan nama sendiri kok disebutkan? Supaya hatinya semuanya lembut semua. Supaya lembut. Ketika hati kita lembut, Bun,
Satu, tidak ada iri dengki, tidak ada dendam, tidak ada marah. Kita itu banyak maklum nantinya. Banyak maklum, nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi hatinya kita tenang. Kita hatinya tenang. Nah, jangan biarkan hati kita itu kisruh. Jangan biarkan hati kita itu banyak masalah, ruwet, mumet, pusing, stres. Apalagi ada penyakit iri, dengki, ada dendam, luka batin dan sebagainya, tetek bengek. Tahu tidak, Bun? Itu adalah makanannya syaitan. Hati yang penuh dengan iri dengki, ada dendam, ada amarah, luka batin yang tak sembuh-sembuh, itu sesungguhnya, Bun, itu mengundang syaitan itu masuk. Jadi orang yang seperti ini dalam kondisi sedih berlebihan, itu kalau ada apa-apa dia cepat nempel. Kalau ada orang yang zalim cepat kena. Kenapa? Ada sumber di sini. Kalau kita mah disebutnya ada magnet. Jadi cepat nempel. Kayak gitu. Jadi harus bagaimana? Dikeluarkan. Supaya hati kita tenang. Kalau hati tenang, Bun, itu nggak bakalan kena. Santet, teluh, tenung, pelet, apapun itu tidak akan kena kepada hati yang tenang. Nggak akan kena. Dan penuh bahagia. Sedih apakah boleh? Boleh. Tapi sedihnya ketika berdoa sama Allah aja. Jangan menyimpan kesedihan sampai bertahun-tahun atau kira-kira ya capek. Jangan menyimpan luka batin lama-lama, Bunda. Karena efeknya bisa ke fisik. Seseorang yang mengalami luka batin yang dahsyat, efeknya apa? Diabetes, mah kronis. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Karena sumber penyakit itu 80% dari pikiran. Pikiran ruwet, stres, overthinking, sudon aja. Nah itu menarik energi negatif. Jadi kita itu hatinya harus tenang, harus selalu bahagia, ya kan? Nah, ini harus saling tolong menolong di antara keluarga. Wahai kepada para suami, bahagiakan istrimu. Kalau dirimu tak mampu membahagiakan dengan materi, minimal dengan kata-kata. Jangan dibentak. Wanita itu nggak bisa dibentak. Kalau dibentak langsung mengkerut, ya kan? Mengkerut, mengerut, langsung dia merengkel. Wanita itu tidak bisa dibentak. Wanita tidak bisa dimaki-maki. Dia langsung sedih, dan sedihnya lama. Dia mah inget aja, dibentaknya tahun kapan? Ingetnya sampai sekarang, ya kan? Begitu langsung ciut. Iya emang. Nih pesan untuk laki-laki, kalau rumah tanggamu ingin bahagia, kalau rumahmu ingin seperti surga, kuncinya ada di permaisuri. Apa? Istrimu bahagiakan. Kalau dirimu belum mampu membahagiakan istrimu dengan materi, minimal dengan kata-kata. Jangan bentak, jangan suka marahin. Jangan suka kalau cerita istri ngomong itu boyah didengerin. Mau ngerti ataupun kamu tidak ngerti, dengerin aja. Guys, anggap baik radio rusak. Udah biarin aja dengerin. Wanita kalau cerita didengerin, itu cuma didengar cuma manggut, udah cukup dia membuat dia bahagia. Kenapa bisa seperti itu? Kodrat irodat dari sananya, dari azalinya. Wanita itu kosakata yang harus dia keluarkan setiap hari itu 20.000 kota. 20.000 kata. Jadi kalau si wanita itu banyak diam, stres nanti dia. Wanita yang bahagia itu wanita yang setiap hari nggak berhenti ngomong aja, ngomong apapun dia bahas. Entah itu ada dia cicak ngejungkel, entah itu ada dia semut jalan-jalan, sesalaman, ada aja yang diomongin. Udah dengerin aja. Istri yang bahagia itu ngomongnya banyak. Justru kalau istri tidak lagi ngomong, berarti dia hatinya sedang terluka. Sok aja. Bunda sakit hati sama suami, Bunda kan gak mau ngomong. Diem aja, bener kan? Gak sanggup ngomong kan? Kok gitu? Emang dari sananya, Bun. Dan laki-laki memang kosakatanya sedikit. Dia cuman sehari itu yang dia keluarkan cuman kisaran 5.000, 3 kali lipat. Makanya kalau laki-laki itu nggak banyak ngomong. Yang aneh itu adalah kalau laki-laki cerewet. Kalau laki-laki banyak ngomong cerewet, berarti dia keluar dari habitatnya, keluar dari kodrat irodatnya. Emang udah dari sananya, udah dari azalinya.
Makanya jadi wanita jangan cerewet-cerewet tinglir, karena untuk yang cerewet itu perempuan. Perempuan cerewet wajar, laki-laki cerewet tidak wajar. Bukan kurang ajar ya. Tidak wajar, berarti dia sedang keluar dari habitatnya. Dia keluar, ya kan? Keluar dia dari jalurnya. Gitunya. Nah, terus kudu kumaha? Ieu nya kurang didoakeun siapa saja yang di sini yang berumah tangga, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah dan warohmah. Yang sudah punya anak, mudah-mudahan anaknya soleh dan soleha. Yang punya usaha, mudah-mudahan usahanya berkah, kecil dan besarnya. Hasil dari usaha kita itu adalah rizki bagian kita. Geus ulah nempok ka luhur, jangan pernah lihat ke depan. Jangan pernah lihat ke atas, lihatnya ke bawah. Jadi kalau misalkan yang kita sudah usaha, penghasilannya cuma sedikit, udah nggak apa-apa, syukurin dulu aja. Bersyukur dengan yang ada. Itu ya. Jadi kudu kumaha ye. Loba syukur. Loba syukur, udah nikmati aja. Yang sekarang rumah tangga kok rada-rada tidak ngona, rumah tangganya kok tidak adem ayem, rumah tangganya kok kisru aja. Beresin kamar, buang-buang kotoran, debu-debu segala macam. Mungkin ada salah satu ruangan yang tidak terpakai, kemudian di situ banyak barang-barang bekas, keluarkan. Jangan menyimpan barang bekas yang tidak terpakai di rumah, karena itu adalah salah satu faktor penghambat datangnya rizki. Kali lagi, jangan menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai di rumah, itu teh sampah, ya. Ya biasanya pekerjaan ibu-ibunya segala macam ditumpuk-tumpuknya kan dipakai hente, numpuk-numpuk, itu teh sampah, dibuang. Kalau misalkan baju dirapihkan, kalau misalkan baju yang kita masih suka rapihkan, kalau kita sudah tidak suka ada dua, satu dikasihkan, yang kedua bisa diobral. Jangan disimpan-simpan, dipakai enggak, disimpan doang, nantinya ngehisab. Dah, daripada di sini, daripada ribut sama suami ngalamun, mending kene beres-beres. Kolong-kolong meja, kolong-kolong kasur, kolong-kolong ranjang, kolong-kolong ranjang dibersihkan. Garasi motor, garasi mobil dibersihkan. Takut di situ ada bangkai cicak, takut ada bangkai semut, takut ada bangkai lalat dan lain sebagainya. Karena itu ngaruh, Bun. Rumah yang banyak jin di dalamnya itu, Bun, itu nanti bikin gerah di dalam rumah tangganya, gerah. Jadi nggak sakinah mawaddah warohmah. Tuh, Islam itu sebegitunya, Bun, ke kebersihan itu. Tentunya jangan pakai baju bolong. Kalau Bunda punya baju bolong, dikaput atau ditambal, dijahit. Jangan pakai baju bolong. Bolong, tidak boleh. Jangan menjahit baju ketika dipakai. Nanaonan cina ieu. Eta keterangan anak ada, Bun, di kitab, Bun, itu. Itu hal-hal yang mewariskan fakir. Tidak boleh berbohong. Bukan hanya sekedar berbohong itu dosa, Bun, tetapi orang yang berbohong itu mewariskan fakir. Ya, jadi kudu kumaha? Jujur. Ulah sok loba ngabohong. Ya makan ada orang unggal poe ngabohong bae. Asana lamun teu ngabohong nyeri awak sih eta mah. Ada orang tiap hari ngebohong bae. Rasa-rasanya kalau dia tidak berbohong pada sakit badannya. Ada orang kayak gitu. Nah itu jangan. Mewariskan fakir, jangan. Oleh sok ngabohong. Jujurnya. Jujur itu pahit, Umi. Cek saha? Pahit kumaha atuh heuh jujur lamun jujur nang mamar awali mah pahit, ya kan? Jujur kok pahit. Jujur itu membawa keselamatan untuk kita. Geus, itunya kan. Nah, sip, tap-tap layar kita dikir. Siapin air ya. Umi maaf.